Kronologi tabrakan Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Semua berawal dari sebuah taksi anomali yang mogok di daerah Bulak Kapal. KRL dari Cikarang tujuan Jakarta akhirnya harus berhenti mendadak di tengah jalur. Karena kejadian itu, petugas langsung nahan satu rangkaian KRL yang arah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur. Tapi di saat yang sama, kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek rute Jakarta sampai Surabaya datang di jalur yang sama dan nggak sempat berhenti sepenuhnya. Akhirnya, tabrakan pun nggak bisa dihindari. Diduga sinyal masih menunjukkan aman atau hijau, jadi KA Argo Bromo Anggrek tetap melaju dengan kecepatan tinggi tanpa peringatan cukup. Masinis juga nggak punya cukup waktu buat ngerem. Dampaknya, satu gerbong khusus wanita mengalami kerusakan parah. Direktur Utama KAI menyampaikan total korban ada 14 orang meninggal dunia dan 84 luka-luka, dan disebutkan korban perempuan dewasa. Yang perlu kita pahami, kereta api itu nggak bisa berhenti mendadak. Dengan bobot yang berat banget dan kecepatan tinggi, butuh ratusan meter sampai sekitar 1 kilometer buat berhenti total setelah rem ditarik. Makanya, kejadian ini jadi pengingat buat kita semua supaya lebih waspada kalau lewat perlintasan kereta, karena di rumah pasti ada yang nunggu kita pulang. Semoga keluarga korban diberi ketabahan. Kan dulu ya. Allah Akbar. Apa? Silakan nih. Pagi Mr. Nguyen, terima kasih sudah bergabung. Situasi kita di Indonesia sangat kritis. Puncaknya pada tanggal 27 April 2026 kemarin. Taksi kita tertabrak KRL komuter lain di perlintasan Bulak Kapal Bekasi Timur dan menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Reputasi perusahaan hancur. Ya. Saya sudah baca laporannya Denny, tapi target kita 10.000 armada beroperasi. Kita sudah dapat pendanaan 600 miliar dari BCA. Kenapa kecelakaan terus terjadi? Apakah supir-supir di Indonesia ini tidak bisa menyupir? Mr. Nguyen, mohon maaf sebelumnya, ini bukan sekedar kelalaian individu, tapi kegagalan sistematik. Berdasarkan teori noise dalam komunikasi Simon Weaver, ada hambatan hierarki dan bahasa yang parah antara pusat dan operasional lapangan. Instruksi keselamatan dari Vietnam tidak tersampaikan dengan baik. Budaya kerja kita green, result oriented, dan no impossible. Suruh mereka bekerja lebih keras lah dan capai target harian. Gaya kepemimpinan, authority compliments yang berfokus penuh pada hasil ini tidak cocok di sini. Mr. Nguyen, supir kita kelelahan. Kita perlu mendengar langsung dari lapangan. Permisi Pak Denny, Bu Rina, saya mewakili teman-teman pengemudi. Kami benar-benar tidak sanggup jika ditekan target pendapatan terus. Banyak dari kami sebelumnya supir taksi konvensional manual, kami tidak familiar dengan karakteristik mobil listrik VinFast ini. Budi, mengapa teman-teman pengemudi sering menerobos perlintasan kereta atau U-turn sembarangan? Kemarin bahkan ada yang melawan arus di depan RSPP. Jujur Bu, tidak ada pengawasan di lapangan. Kalau satu orang melakukan pelanggaran dan aman-aman aja, yang lain ikut-ikutan karena kejar setoran. Kami merasa tanggung jawab keselamatan itu ada di manajemen, bukan di kami. Hari ini bukti nyata dari social looking dan tim kita sudah mandek di fase storming. Menurut teori Tuchman, tidak ada norma keselamatan dan pengemudi melempar tanggung jawab. Ditambah pelatihan kita sangat minim, tidak ada coaching yang memadai seperti yang disarankan Hanifah. Sebagai pemimpin di Indonesia, saya sadar saya gagal menerapkan kepemimpinan situasional. Pengemudi kita butuh gaya teknik, instruksi spesifik, dan pengawasan ketat. Tapi selama ini kita biarkan dengan gaya delegating demi ekspansi.
Selamat pagi, saya dari Kementerian Perhubungan. Saya datang membawa surat evaluasi pasca tragedi di Bekasi. Konflik antara perusahaan Anda dengan masyarakat sudah tidak bisa ditoleransi. Netizen sudah menjuluki kalian taksi anomali. Pak Arief, kami adalah PNA. Kami didukung oleh wali kota di beberapa daerah. Kami membawa investasi besar. Ini bukan soal politik organisasi atau dukungan pejabat daerah. Sebagai regulator, saya menggunakan legitimate power dan corporate power saya. Jika dalam waktu 1x24 jam tidak ada solusi konkret, izin operasional Green SM di Indonesia kami cabut secara permanen. Mohon tenang Pak Arief. Kami mengaku salah. Kami tidak akan menggunakan taktik defensif lagi. Kami siap bertanggung jawab penuh. Pak Arief, berdasarkan pendekatan negosiasi integratif dari Fisher and Yuri, mari kita berfokus pada kepentingan bersama, bukan posisi. Kepentingan kita sama, keselamatan publik dan ekosistem kendaraan listrik yang baik. Lalu apa tawaran kalian? Pertama, kami sepakat melakukan moratorium ekspansi sementara sambil melakukan audit keselamatan menyeluruh. Kedua, sesuai situational crisis communication theory, kami akan melakukan full apology kepada publik dan memberikan kompensasi penuh kepada keluarga korban Bekasi. Dan sebagai perbaikan internal, kami akan membuat kontrak psikologis baru dengan pengemudi. Insentif tidak lagi hanya berbasis pendapatan, tapi juga berbasis keselamatan. Itu langkah yang masuk akal. Saya minta roadmap perbaikannya di meja saya besok pagi, dan saya akan kirim satu tim untuk monitoring bersama. Rekan-rekan, krisis kemarin adalah titik balik bagi kita. Saya secara resmi mengangkat Ibu Rina sebagai Chief Safety Officer atau CSO dengan otoritas penuh untuk menghentikan operasional jika keselamatan dilanggar. Terima kasih Pak Denny, Pak Budi, sampaikan kepada seluruh tim. Mulai hari ini kita menerapkan bubble block learning. Semua pengemudi wajib mengikuti pelatihan intensif 30 hari dan sertifikasi khusus mobil listrik. Setiap mobil juga sudah dilengkapi peringatan otomatis berbasis AI saat mendekati perlintasan kereta api. Siap Bu Rina, dengan jam kerja yang wajar dan sistem reward berbasis keselamatan, teman-teman di lapangan merasa jauh lebih dihargai dan aman. Kami siap memberikan pelayanan bintang 5 dengan aman. Transformasi organisasi tidak bisa dicapai hanya dengan ambisi ekspansi bisnis. Dibutuhkan fondasi budaya keselamatan, kepemimpinan autentik, dan komunikasi yang transparan. Green SM kini belajar untuk tidak hanya melaju cepat, tapi juga melangkah dengan selamat. Green SM Indonesia buka suara terkait kecelakaan yang menimpa kendaraan mereka di pelintasan kereta api stasiun Bekasi Timur. Insiden itu diduga berkaitan dengan tabrakan maut antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Menanggapi insiden itu, perusahaan Green SM menyatakan memberi perhatian penuh. Manajemen juga mendukung proses investigasi yang sedang berlangsung. Hal itu disampaikan pihak Green SM lewat pernyataan melalui akun Instagramnya. Green SM juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional dan berkomitmen untuk terus menjaga standar pengawasan serta peningkatan pelayanan ke depannya. Sebelumnya, insiden tabrakan kereta Argo Bromo dengan KRL terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Kecelakaan ini melibatkan komuter lain PLB 5568A dengan kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi. Usai kejadian, petugas langsung melakukan penanganan dan pengamanan lokasi untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan perjalanan. Berdasarkan laporan pada Selasa 28 April 2026 pagi, kecelakaan itu membuat 14 orang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 84 orang mengalami luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. KAI pun menyampaikan proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati dan terkoordinasi. Pihak PT KAI juga turut berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa ini
dan menyatakan siap bertanggung jawab penuh untuk mendukung proses investigasi.